Ya, Bahrain, kalau dengar saja, udah bikin muak. Negara yang kini jadi musuh bebuyutan Indonesia dalam bidang sepak bola. Problematik iya, banyak drama apalagi. Jelas tim ini memang harus terus diawasi terus, biar nggak banyak berulah secara diam-diam. Untungnya kemarin Erick Thohir sudah menindaklanjuti terkait kasus Bahrain yang ngeyel nih. Ketum PSSI sudah mengirimkan surat undangan kepada AFC sekaligus FIFA untuk hadir secara langsung ke Gelora Bung Karno. Sehingga nantinya Bahrain tidak bisa mengelak ataupun menolak hadir. Jika masih ngeyel juga, ya sudah sih 3 poin plus 3 gol. Karena kalau WO kan 3 gol hitungannya, ya kan? Nah, selain bermasalah dengan Indonesia, kemarin FIFA sendiri kabarnya juga sudah menerima laporan dari Federasi Australia terkait kelakuan supporter Bahrain yang dinilai sangat merugikan. Karena sepanjang laga versus Australia, supporter Bahrain diketahui meniupkan peluit-peluit palsu dari tribun, yang mana itu membuat para pemain Australia kebingungan di atas lapangan. Jelas ini Bahrain makin kesini makin terpojok, sebab sudah diterapkan dari dua pihak, Indonesia dan Australia. Jika AFC berperilaku fair, harusnya Bahrain sudah musnah. Dan sepertinya mereka salah perhitungan, coy. Bahrain udah bener-bener gila, Lur. Saking ngototnya, pengen masuk Piala Dunia, segala cara kecurangan pun dilakukan. Dulu curang Indonesia dengan cara menyogok wasit. Dan sekarang berulah lagi. Waktu pertandingan melawan Australia, supporter dari Bahrain meniupkan peluit palsu di sepanjang pertandingan antara Bahrain dengan Australia. FIFA pun turun tangan akan sanksi Bahrain. Sanksi apa yang akan diberikan FIFA? Langsung saja kita saksikan beritanya sama-sama. Check it out. Selain dari pihak federasi, para supporter hingga pemain timnas tampaknya ingin terus mengawal drama Bahrain ini. Seperti yang terbaru ada Kevin Dix yang sedikit menyindir terkait persoalan tersebut, di mana pemain FC Kopenhagen tersebut sebenarnya ingin orang luar merasakan langsung betapa spesialnya atmosfer yang diberikan supporter kepada skuad Garuda. Namun Bang Kevin mengundang 5 wartawan dari Denmark langsung untuk terbang ke Indonesia menyaksikan pertandingan kandang timnas Indonesia. Menariknya, Kevin ingin mewujudkan keinginannya tersebut ketika timnas Garuda menjamu Bahrain, yang mana ia tahu di laga versus Bahrain pastinya akan semakin gila atmosfer supporter merah putih di dalam tribun GBK. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kevin Dix kepada media Denmark, Tips Bladet. Saya ingin mengundang kalian ke Jakarta untuk pertandingan kandang berikutnya. Kalian bisa merasakan sendiri betapa spesialnya itu. Kami akan melawan Bahrain pada bulan Maret. Saya harap kalian datang. Ungkap back FC Kopenhagen tersebut kepada Tips Bladet. Seperti yang diketahui, laga timnas Indonesia disiarkan lebih dari 100 negara di seluruh belahan dunia. Dampak besarnya, kita jadi perhatian media-media di Eropa, apalagi jika meraih kemenangan. Dan saat ada kontroversi macam yang dilakukan oleh Bahrain, tentu kita butuh kawalan dari media asing biar semuanya jadi tahu. Terlebih tadi Kevin Dix akan membawa wartawan, yang mana pastinya sang wartawan bisa melihat kondisinya di dalam stadion secara langsung. Bagaimana Bahrain bermain guling-guling hingga aksi kotor yang biasa dilakukan oleh supporter mereka. Tapi kembali lagi, itu sih terjadi kalau mereka gentleman alias berani datang. Kalau enggak ya udah. Walaupun kita memang berharap Bahrain datang sih, biar fair aja, bukan menang dari giveaway. Dan sekalian balas dikit-dikit sih coy. Iya Lur ya, ternyata Bahrain dan Cina itu benar-benar gimana Lur ya. Bahrain ini terkenal sekali kecurangannya ya. Bahkan mereka tuh bukan hanya Indonesia yang dicurangi oleh mereka dengan segala hal. Bahkan Australia pun dicurangi dengan peluit-peluit palsu sepanjang pertandingan antara Bahrain dan juga Australia waktu itu ya. Tapi pihak Australia sudah melaporkan ini ke FIFA. Mudah-mudahan pihak FIFA menanggapi dan menindaklanjuti laporan dari Australia ini Lur ya. Karena ini adalah suatu hal yang enggak sportif dalam pertandingan sepak bola Lur. Itu sangatlah merugikan Australia Lur ya. Dengan sikap Bahrain yang sok jagoan dan juga banyak sekali acting dalam pertandingan, itu sangat memuakan Lur sebenarnya ya. Mereka tuh harusnya lebih fair dalam pertandingan. Apalagi kan ini menyangkut dunia Lur ya. Jangan sekali-kali walaupun mereka hanya ingin sekali ngotot sekali masuk Piala Dunia, kalau tidak mampu ya sudah, jangan mencari kecurangan-kecurangan yang
akan memalukan negara sendiri lur ya. Kita lanjut. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to buy. Ya, selain Bahrain, sebenarnya ada negara Timur Tengah lain di grup C. Sudah jelas itu Arab Saudi. Negara yang secara ranking memang jauh di atas, namun kemarin kita bisa mengalahkannya. Walaupun kita nggak boleh jumawa berlebihan ya teman-teman. Tapi yang mau kami soroti adalah Arab Saudi ini sebenarnya juga suka drama, layaknya tim Timur Tengah lainnya. Namun bedanya, drama tersebut hanya dilakukan oleh pemain dan terjadi di atas lapangan saja. Ya, kalian tahu sendirilah, skuad asuhan Hervé Renard ini sukanya guling-guling, terlebih saat away ke Saudi. Skuad asuhan Shin Tae-yong pernah dibuat pusing karena saat menuju tempat pelatihan, lebih dulu dimuter-muterin di jalan sehingga lama sampainya. Seperti yang pernah diceritakan oleh manajer timnas Sumarji. Namun selebihnya, Saudi benar-benar kembali jadi ramah sebagai adanya. Tidak ada drama di luar lapangan, dan fansnya pun nggak ada bikin kontroversi besar lah ya. Bisa kalian lihat sejak awal kedatangan ke Indonesia, mereka tidak ada protes berlebihan banget. Justru Saudi merasa nyaman karena disambut dan diperlakukan dengan baik. Nah ini kalau Bahrain nggak banyak tingkah, setelah kekacauan seharusnya berani ke sini. Kini mereka ketakutan, yang mana ini berarti memang ada maksud lain sih coy. Iya lur ya. Seharusnya seperti Arab Saudi ya, yang walaupun dia melakukan kecurangan dan banyak drama dalam pertandingan, tapi dia tidak melibatkan supporternya tetap sportif dalam pertandingan lur, dia tidak curang dan tidak membantu kecurangan satu timnya lur ya. Karena Bahrain ini gimana ya, supporter, pemain dan krunya semua melakukan kecurangan, jadi udah buruk banget, muak lur. Kita lanjut. Whisper through the crowd. Don't let them surround me. Terlepas dari apapun, tanggapan Bahrain nantinya, kita tetap harus melakukan persiapan matang untuk melakoni pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dalam grup C kali ini, persaingan benar-benar super ketat. 6 poin yang didapat timnas sejauh ini masih belum menjamin lolos. Terlebih lawan Bahrain dan China, kita harus mati-matian untuk meraih kemenangan. Walaupun main di kandang, tapi tidak semudah itu teman-teman. Sebagai pengingat saja, kita tidak boleh meremehkan lawan. Nanti takutnya hal seperti saat bertandang ke China terulang. Maka dari itu, kekuatan sepertinya akan terus bertambah. Macam oleh Romeni sudah masuk. Intinya kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk membangkitkan raksasa Asia yang mulai bisa membuka mata dunia. Seperti yang pernah ditegaskan Bang Kev setelah laga versus Jepang ini. Indonesië te spelen. Ik denk het project zit er goed uit. Veel spelers en het is heel professioneel. Dus ik denk dat het land dat gewoon verdieping zou is. Ya, melihat kondisi yang sekarang, memang kita sebagai fans Garuda hanya bisa memberikan dukungan serta kawalan saja. Terkait Bahrain, biarkan pihak berwenang yang memberikan pelajaran sih. Yang jelas, kita harus mempersiapkan segalanya untuk bertempur di tahun depan. Benar. Oke lur, dari video ini gue tangkep beberapa hal lur ya. Ternyata memang Bahrain itu terkenal memang licik lur ya, dan juga culas. Bukan hanya Indonesia aja yang mereka curangi, bahkan Australia pun mereka curangi dengan peluit-peluit palsu selama pertandingannya. Itu kan sama saja membuat pusing pemain-pemain lawan lur ya, kalau misalnya peluit-peluit itu ditiup ya, membuat grogi. Gue bingung dengan pemain-pemain Bahrain dan juga supporter Bahrain dan juga para kru-kru dari timnas Bahrain ini lur, kenapa mereka tuh senang sekali melakukan kecurangan belakang, padahal mereka itu negara Islam besar juga lur ya di Bahrain sana. Kenapa mereka menghalalkan segala cara untuk satu tujuan, hanya olahraga. Memang sih dari olahraga ini dapat membawa nama baik negaranya, tapi kan tidak juga harus bermain curang lur ya. Lebih sportif itu lebih baik, kalah dan menang kalau misalnya sportif itu lebih dihargain daripada menang dengan cara curang, itu sangatlah menjijikan lur ya. Mudah-mudahan FIFA nanti bisa menindaklanjuti kecurangan dari Bahrain ini lur ya, yang telah dilaporkan oleh Australia. Mudah-mudahan mereka dapat sanksi yang berat sehingga ada keuntungan bagi Indonesia yang nggak usah perlu main dengan Bahrain, sudah mendapatkan poin 3 poin dan 3 gol. Kita doakan aja pokoknya timnas Indonesia nanti waktu melawan Cina dan juga Bahrain menang di tempat. Mudah-mudahan Bahrain datang lur ya, supaya Indonesia tidak
menang WO yang tidak gentle kalau menurut gua. Sekian reason dari gua kali ini Lur, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.